Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Lebih dahulu, saya mengucapkan selamat kepada seluruh P3K Tahap 1 dan CPNS Formasi Tahun Anggaran 2024 yang segera dilantik menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, tentunya jadwal seleksi P3K Tahap 2 itu juga adalah satu hal yang sudah lama dinanti oleh para honorer yang mendapatkan hasil kode R2 dan R3 pada seleksi P3K Tahap 1 2024. Nah, informasi terbaru sebagaimana dimuat oleh media nasional jpnet.com dengan judul Tes P3K Tahap 2 dimulai. 863.993 honorer bersaing ketat. Cek kuotanya. Ini informasi terbaru yang tayang per Selasa 22 April 2025 hari ini. Untuk itu Bapak Ibu silakan ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Jakarta, tes P3K tahap 2 dimulai hari ini 22 April hingga 16 Mei mendatang. Tercatat sebanyak 863.993 honorer yang ikut dalam seleksi ini, sehingga dipastikan persaingan cukup ketat karena yang ikut seleksi dengan kuota yang diterima itu tidak sejalan Bapak Ibu. Setelah dinyatakan memenuhi syarat atau MS dalam tahap seleksi administrasi, sebanyak 863.993 peserta seleksi P3K 2024 khusus untuk tahap 2 akan mengikuti tes kompetensi mulai hari ini sampai dengan 16 Mei 2025 sesuai jadwal yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, tutur Kepala BKN Profesor Judan Arif Fakrullah di Jakarta pada Selasa 21 April 2025. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sendiri telah menyiapkan sejumlah titik lokasi atau tilok di wilayah Indonesia hingga mancanegara. Di antaranya terdiri dari 36 tilok kantor BKN yang meliputi BKN Pusat, kantor regional BKN dari Aceh sampai Papua, dan UPT BKN seluruh Indonesia. 53 tilok mandiri BKN, 99 tilok mandiri instansi, dan 13 tilok luar negeri. Itu jabaran titik lokasi seleksi P3K tahap 2 formasi tahun anggaran 2024 Bapak Ibu ya, dengan jumlah peserta 863.993 peserta. Cukup luar biasa. Kepala Badan Kepegawaian Negara meminta para pegawai BKN yang akan bertugas dalam tes kompetensi P3K tahap 2 agar menjaga integritas dan transparansi sistem CIT. Dia berpesan kepada tim petugas CIT yang ditugaskan dapat memberikan pelayanan yang prima dengan mengedepankan sikap jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap proses seleksi, khususnya saat ujian berlangsung di lapangan. Itu juga memang adalah satu hal yang wajar diperintahkan oleh Kepala BKN terkait dengan berjalannya seleksi yang benar-benar seleksi. Saya minta kepada seluruh pegawai BKN yang bertugas sebagai panitia CIT tes kompetensi P3K tahap 2 ini memberikan pelayanan yang ramah namun tegas, fleksibel namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku terangnya. Itu adalah satu ketegasan yang telah diinstruksikan oleh Kepala BKN kepada petugas yang akan melaksanakan kegiatan seleksi P3K tahap 2 2024 yang baru dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2025 tahun ini.
Kepala BKN menekankan bahwa BKN memiliki peran penting untuk memastikan seluruh tahapan CSN dapat berjalan dengan baik sebagaimana harapan dan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan terangnya. Profesor Judan juga selaku Kepala BKN mengimbau agar seluruh peserta seleksi kompetensi P3K tahap 2 memaksimalkan kesempatan ini dengan cermat dalam mempersiapkan tesnya, salah satunya dengan memantau berkala pengumuman instansi yang dilamar melalui kanal informasi resmi pemerintah. Kepala BKN meminta para peserta seleksi agar tidak sekali-kali berkompromi, apalagi bertransaksi dengan oknum yang mengklaim bisa meluluskan pelamar. Selain itu, peserta ujian juga wajib menaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rangkaian tes P3K tahap 2. Itu juga adalah salah satu hal yang ditegaskan oleh Kepala BKN, Profesor Judan Arif Fakrullah, kepada para peserta agar melaksanakan dan mengikuti tes secara proporsional, selektif, dan ketat, penuh dengan persaingan tanpa adanya kompromi dan transaksi untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Tentunya itu adalah merupakan satu ganjaran bila terjadi atau ketahuan dan kedapatan di lapangan. Peserta seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini sendiri akan mengisi 328.542 formasi yang tersebar di 587 instansi pemerintah. Mekanisme pelaksanaan seleksi kompetensinya lanjutnya tidak berbeda dengan seleksi kompetensi P3K tahap 1 sebelumnya, yakni menggunakan standar berbasis komputer assisted test atau CIT BKN sesuai dengan peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CIT BKN. Itu satu ketentuan dan ketegasan Bapak Ibu ya dalam hal seleksi P3K tahap 2 sama seperti pada seleksi P3K tahap 1 dengan mengedepankan atau berpedoman pada Peraturan BKN nomor 5 tahun 2024. Sebagai bagian Panselnas, BKN juga telah menerapkan face recognition sebagai bentuk preventif untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan potensi pelanggaran selama pelaksanaan seleksi, tegasnya. Untuk komponen yang diujikan dalam seleksi kompetensi P3K dilakukan sesuai keputusan Menpan RB nomor 347, 348, 349 tahun 2024 yang lalu. Termasuk Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, di mana jenis kompetensi yang diujikan terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Selain itu juga pelaksanaan ujian dengan CAT BKN sendiri berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat langsung mengetahui memenuhi nilai ambang batas atau tidak sesaat setelah mengerjakan seluruh soal yang telah disediakan oleh Panselnas. Tidak hanya itu saja, masyarakat umum juga kapanpun dan dimanapun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor peserta ujian melalui layanan live score yang tersedia di tayangan kanal YouTube BKN, yakni Official CIT, untuk pantauan skor di Tilok BKN Pusat dan masing-masing official YouTube, kantor regional dan UPT BKN se-Indonesia sesuai wilayah masing-masing titik lokasi. Itulah informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 yang baru dilaksanakan di tahun 2025 tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.